Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan masih pada penyembelihan, yakni syurutuz zakah. Syarat-syarat menyembelih. Yustaratu lidzakati syar'iyyah arba'ah. Jadi ada empat syarat ya dalam penyembelihan itu ada empat syarat ya. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak halal penyembelihan itu. Syarat yang pertama apa? As-syaratul awal ahliyatul mudzakki. Nah, keahlian dari penyembelih. Yang menyembelih itu memang harus ngerti tentang penyembelihan. Ya. Nah, yang dimaksud ahliyah apa? Yani ayakuna dzabihu akilan. Yang namanya ahliyah, keahlian itu yang pertama, yang menyembelih itu akilan, orang yang berakal, normal akalnya ya, enggak gila. Yang kedua musliman, orang muslim, au kitabian atau orang Nasrani. Entah Nasrani entah Yahudi ya. Jadi kalau ada orang Nasrani atau orang Yahudi menyembelih itu pada dasarnya halal penyembelihan mereka ya. Sehingga di sini jadi yang ahli itu yakni berakal, muslim ataupun Nasrani Yahudi ya. Sehingga fala tasihu dzabihatul tifl. Enggak boleh anak kecil menyembelih, enggak sah. Kecil yang lam yumayyiz ya, yang belum tamyiz, yang belum mumayyiz ya. Ya mungkin 4, 5 itu belum mumayyiz. Tapi kalau 7 sudah mumayyiz. Dan kalau ada orang mabuk kok nyembelih haram. Karena apa? Ghairu akil, enggak berakal. Orang mabuk kan enggak berakal kan? Kemudian kalau tentang bolehnya sembelihan Yahudi dan Nasrani, Allah sendiri yang mengatakan ya. Dalam firman-Nya dikatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan makanannya ahlul kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani adalah halal bagi kalian, yakni halal bagi kaum muslimin. Maksudnya sembelihannya ya. Sembelihannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kaum muslimin. Syarat yang kedua, antakuna zakatu bi alatin muhaddadatin taqta'u ya. Bihaddiha mahalad dzabhi. Syarat yang kedua bahwasanya apa? Penyembelihan itu harus dengan alat yang tajam. Ya. Dengan alat yang tajam ya. Yang bisa tajamnya ini memotong tempat yang harus dipotong. Ke leher ya, harus cepat, tajam, bisa memutus kerongkongan, kemudian urat ya, jalan darah itu ya. Jadi sesuatu yang tajam, sesuatu ya pokoknya yang tajam. Entah pisau, kalau memang ada dari kaca, boleh kaca kalau memang sangat tajam ya. Ataupun yang lainnya, pokoknya yang alat-alat yang tajam. Ya, kecuali dua sesuatu yang tidak boleh meskipun tajam. Jadi yang pertama adalah apa? Aslinu, gigi. Ya, gigi tajam. Tapi tetap nggak boleh menyembelih pakai gigi ya. Walaupun mungkin punya gigi kuat ya. Kemudian ada ayam digigit sampai terputus urat nadinya dan kerongkongannya, maka tetap tidak halal ya. Kemudian al-dhufur, yakni kuku. Nah, kuku meskipun tajam nggak sah untuk menyembelih. Ya. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya ya, ma unhirad damu wa dzukira smullahi alaihi faqul laisa sin wa dhufur. Sa'ukhbirukum fa amasin fa azm wa madhufur fa muddal habasyah. Jadi Rasulullah mengatakan apa yang dialirkan darah disembelih maksudnya ya, dan disebut nama Allah fakul, makanlah. Yang
alat penyembelih itu yang bukan apa? Sin, bukan gigi maupun kuku. Aku beritahukan kalian yang apa? Sin, yakni gigi itu adalah tulang. Ya, bukan alat penyembelihan, tapi termasuk bagian dari tulang. Kemudian kalau kuku itu famuddal habasyah. Itu penyembelihannya orang-orang Habasyah. Kemudian syarat yang ketiga, sebelum itu, lah bagaimana kalau misalnya pakai peso? Karena peso itu yang ada yang tajamnya cuma sebelah ya. Kemudian menyembelihnya pakai yang tidak tajam, yang nggak boleh. Harus yang pakai bagian yang tajam. Yang ketiga, as-syaratul tsalits, yakni qat'ul hulqum wal mari wa ahadu wadjain fil hayawanil maqduru alaih. Yakni yang namanya penyembelihan itu yang bisa adalah apa? Terputusnya al-hulqum wal mari, yakni jalan nafas dan jalan makan ya. Kerongkongan ini ya, dan tenggorokan ya. Harus terputus kerongkongan dan tenggorokan terputus. Kemudian wa ahadul wadjain, salah satu ini nadi, urat darah, urat ya yang mengalir darah ini kan ada dua ya. Salah satunya, kalau dua-duanya lebih bagus ya. Di dua urat ini, nadi ini terputus semua, itu lebih bagus ya. Tapi kalau salah satu dan juga kerongkongan dan tenggorokan ini, jalan nafas dan jalan udara terputus, maka sah ya. Kemudian syarat yang keempat adalah apa? At-tasmiyah. Penyembelihan penyebutan nama Allah, bismillah, pengucapan bismillah ketika menyembelih ya. Jadi dengan mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Jadi dengan menyebut bismillah. Kalau namanya misalnya bil khaliq, dengan sang khaliq, enggak boleh, harus bismillah. Kemudian yang mengucapkan bismillah itu yang menyembelih ya, bukan temennya ya, bukan yang nonton ya. Bukan orang lain, bukan yang nyuruh, tapi yang menyembelih. Demikian pula yang sembelih itu sudah hewan tertentu, ini hewan yang tadi disebutkan, misalnya mau menyembelih kambing ya, mengucapkan bismillah. Nah, maka kambing itulah yang kita ucapkan bismillah. Kalau kemudian ketika dia di hadapan kambing bismillah, tapi kemudian pindah ganti tak nyembelih ayam aja nggak bismillah, ya berarti belum bismillah namanya itu. Tadi kan nyembelihnya mau nyembelih kambing, sudah bismillah nggak jadi, kemudian menyembelih ayam nggak baca bismillah, ini keliru ya. Kemudian hukum dzabihah idza dzukira alaihi ismu ghairillah. Bagaimana kalau penyembelihan yang disebut selain nama Allah? Selain nama Allah. La takhilu dzabihah idza dzukira alaiha isma ghairillah. Tidak halal ya. Penyembelihan apabila disebut nama selain Allah. Disebut Allah tapi juga disebut nama selain Allah, enggak halal. Itu berarti syirik musyrik ya. Termasuk syirik akbar, karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan juga berkorbanlah. Ya berkorban juga untuk Tuhanmu ya. Qul inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin gitu ya. Salatku ibadahku untuk Allah saja. Kalau untuk orang yang lain maka menjadi haram. Kemudian hukmu tarku tasmiyah ala dzabihah. Bagaimana kalau menyembelih enggak baca bismillah? Nah, man taraka basmalah amdan fala takhilu dzabihatahu, menurut sini ya. Kalau sengaja tidak membaca bismillah maka tidak halal.
Tapi kalau lupa tidak baca bismillah, maka tetap halal karena Allah mengatakan apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami hanya karena kami lupa ataupun kami keliru. Kan gitu. Jadi itu ya, kalau tidak baca bismillah, kalau sengaja tidak halal sembelihannya, kalau lupa halal. Kemudian masih berikutnya, ya ini apa? Sunanud dzakah wa makruhatuha wa muharramatuha. Sunah-sunah penyembelihan. Awalan sunanud dzakah. Yang pertama sunah-sunah penyembelihan. yakni ihsanud dzabhi. Menyembelih itu dengan cara yang baik ya. Berbuat baik kepada hewan dan juga memperlakukan hewan secara baik dalam penyembelihan. Walaupun hewan yang nggak akan protes, tapi apa? Tetap kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada hewan itu dan juga ketika menyembelih. Bukan mentang-mentang itu hewan nggak akan protes ya, nggak akan demo ya, kemudian semau sendiri, nggak boleh dalam Islam ya, karena Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala apapun. Kemudian dikatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabh. Kalau kamu menyembelih, maka perbaikilah, gunakan penyembelihan yang terbaik. Nah, di antaranya wal yukhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Menyembelih yang baik itu apa? Yang tajam ya. Benda alatnya itu digunakan yang tajam. Kemudian bagaimana hewannya itu dibuat yang rileks ya. Tidak hewannya tegang. Jadi dibuat sebaik-sebaiknya. Itu perintah Nabi ya. Nah, di sini dicontohkan termasuk berbuat baik dalam menyembelih, yakni apa? Sinusikin qabla dzab, yakni menajamkan dulu pisau ya. Ngasah ya. Kemudian ayyumirral ala mahali dzabhi biquwah wa sur'ah. Ini ketika proses menyembelih itu alatnya tuh dengan kuat ya, tangannya enggak minggring-minggring ya, dengan kuat, sepenuh tenaga dan juga cepat sehingga hewan enggak terasa sakit ya. Arifku bil hayawan al murad dzabhuhu, yakni berbuat yang lemah lembut ya kepada hewan yang mau disembelih. Enggak diseret-seret, enggak dibanting-banting, enggak ya. Kemudian qat'ul wadzain kilahima ma'al khulqum, yakni bahwa dua nadi ini harus, kalau termasuk potong yang baik, nyembelih yang baik adalah terputus semuanya ya. Karena dengan keduanya putus itu berarti lebih cepat matinya kan gitu ya. Kemudian penyembelihan yang lain ini kalau untuk unta, yakni penyembelihannya adalah nakhrul ibil ya. Ini ditusuk sini ya. Itu khusus untuk unta, beda dengan hewan yang lain ya. Kemudian nakhrul ibil qaimah makulah yadal yusra ya. Yang maksud sunnah juga adalah menyembelih unta itu dalam keadaan berdiri untanya ya, yang diikat salah satu kakinya. Kemudian taujihul kiblah, diarahkan ke kiblat hewannya ya, ketika menyembelih. Kemudian wad'ul dzabihah ala jambil aisar. Hewan itu dibaringkan di lambung yang kiri. Kemudian wad'u rijlihi ala unuqid dzabiha liyatamakkana minna. Kaki kita yang nyembelih itu diletakkan di leher hewan yang disembelih untuk biar mapan ya, biar enggak gerak-gerak, biar cepat posisinya kan gitu ya. Kemudian di samping basmalah ditambah dengan takbir. Nah, takbir ini sunnah ya, bukan wajib ya.
juga ketika berkorban, saat hari Idul Kurban gitu ya. Kemudian yang makro diantaranya adalah apa? Ayo kita dabihu asikin wa dabiha tangdur. Yang makro ketika menyembelih ini apa? Orang yang mau menyembelih itu mengasah alatnya itu dilihat oleh hewan yang mau disembelih. Nah, ini termasuk makro ya. Ini menyakiti dia, sakit juga loh ya. Kemudian ayat bahal bahima wal akhor atau wal ukhra tangduru ilahi ya. Ketika kita menyembelih hewan yang kita sembelih, hewan yang lain melihat. Ini juga membuat nggak nyaman walaupun dia hewan ya. Kemudian ayasluhul hayawan ayuksaru unukahu qabla an takhruja ruhuhu. Ya. Sudah disembelih benar-benar belum mati benar, sudah dikuliti. Ya, sudah dipotong-potong. Ini nggak benar juga ya. Sudah disembelih ya, mungkin tinggal sedikit itu ya, dia sudah nggak bergerak-gerak tapi masih belum benar-benar mati ya. Dikuliti. Lah ini nggak benar. Ya. Kemudian menyembelih dengan alat yang nggak tajam. Ini juga makro. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.